Nubuatan yang meyakinkan saya bahwa Apokrifa, kira-kira penyebutannya seperti itu. Maaf kalau salah. Atau maksudnya adalah tulisan yang diragukan pengarangnya oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 30 dari 34. Dipercaya secara luas bahwa nubuatan mesianis Yesus yang paling eksplisit dalam Perjanjian Lama ditemukan dalam pasal 53 dalam kitab Yesaya, yang kami sebutkan ini sebagai referensi seperti dalam Yesaya 53 yang berbunyi, "Siapa yang percaya dengan apa yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab di hadapannya ia tumbuh seperti tunas muda dan seperti akar yang tumbuh dari tanah kering. Dia tidak memiliki wujud atau ketampanan sehingga kita harus memandangnya, dan tidak ada keindahan yang kita inginkan darinya. Dia dihina, ditolak oleh manusia, seseorang yang penuh kesengsaraan dan terbiasa dengan penderitaan, kesedihan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya, dialah yang menanggung duka cita kita dan membawa kesedihan kita. Namun, kita mengira dia tertimpa tulah, dipukul oleh Tuhan dan menderita. Tetapi, dia terluka karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Di atasnya ada ganjaran yang menjadikan kita utuh, dan dengan bulir-bulirnya kita disembuhkan. Kita semua seperti domba yang tersesat. Kita telah mengarahkan setiap orang ke jalannya sendiri, dan Tuhan telah menimpakan di atasnya kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan ditindas, namun ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti domba yang bodoh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Jadi, ia tidak membuka mulutnya. Melalui penambahan dan penghakiman, dia dibawa pergi, dan adapun generasinya yang mempertimbangkan bahwa ia terputus dari dunia orang hidup, ditimpa karena pelanggaran umatku. Dan mereka membuat kuburnya di antara orang-orang fasik, dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Meskipun ia tidak melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya di mulutnya, namun Tuhan berkehendak untuk meremukannya. Ia telah membuatnya sedih ketika ia menjadikan dirinya korban penebusan dosa. Ia akan melihat keturunannya. Ia akan memperpanjang umurnya, dan kehendak Tuhan akan berhasil di tangannya. Ia akan melihat hasil kerja keras jiwanya dan merasa puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan dia akan menanggung kesalahan mereka. Oleh karena itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasannya, dan dia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia mencurahkan jiwanya sampai mati. Dan karena ia termasuk di antara para pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi para pemberontak. Sebuah nubuatan yang setidaknya memiliki kejelasan yang sama dalam salah satu Alkitab, Apokrifa, memainkan peran yang sangat besar dalam keyakinan saya bahwa 7 kitab yang biasa disebut Apokrifa oleh para penganut Protestan sebenarnya adalah kanonik, dan dengan demikian merupakan bagian dari Alkitab sebagai pengajaran Gereja Katolik. Kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, kanon kedua, berjumlah 7 dan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Lama oleh Gereja Katolik. Namun, gagasan-gagasan tersebut kemudian ditolak oleh kaum Protestan, dan banyak dari mereka sejak awal menganggapnya berguna. Kitab-kitab tersebut adalah Tobit, Yudit, Makabe 1 dan 2, Hikmat, Sirach, Baruch,
dan sebagian dari kitab Daniel dan Ester. Dalam penjabaran ini, kami tidak membuat kasus yang komprehensif untuk kitab-kitab Deuterokanonika. Kami hanya menunjukkan satu titik data yang sangat kuat yang meyakinkan kami bahwa buku-buku ini sebenarnya adalah bagian dari Alkitab, dan Gereja Katolik sudah benar dengan mengakuinya sebagai bagian dari kitab suci. Standar yang kami gunakan ini berasal langsung dari Taurat, seperti dalam Ulangan 18 ayat 20-22 yang berbunyi, "Tetapi nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak aku perintahkan untuk diucapkannya, atau yang berbicara atas nama Allah-Allah lain, maka nabi itu harus mati. Dan jika kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui ucapan yang tidak difirmankan Tuhan, apabila seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, dan jika firman itu tidak terjadi atau tidak menjadi kenyataan, maka itulah firman yang tidak diucapkan Tuhan. Nabi yang telah mengatakannya dengan lancang, maka kamu tidak perlu takut padanya." Dalam hal ini, nubuatan yang kami maksud berasal dari bab 2 Kitab Hikmah. Nubuatan ini yang tertulis berabad-abad sebelum Masehi memberikan gambaran yang luar biasa tentang Yesus, orang benar. Pelayanannya seperti yang dirasakan oleh musuh-musuhnya dan eksekusinya di tangan musuh-musuhnya. Kata-kata nubuatan itu seperti dalam kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12-20 yang berbunyi, "Marilah kita menghadang orang benar, karena dia adalah gangguan bagi kita, serta menentang pekerjaan kita. Dia mencela kita karena dosa melawan hukum, dan mempersalahkan kita melakukan dosa terhadap pelajaran kita. Ia mengaku mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Allah. Bagi kita, dia menjadi teguran atas pikiran kita. Hanya melihatnya saja sudah menjadi beban bagi kita. Sebab cara hidupnya berbeda dengan orang lain dan berbeda tingkah lakunya dari orang lain. Kita dianggap olehnya sebagai sesuatu yang hina, dan dia menghindari cara-cara kita yang dianggap najis. Dia menyebut akhir hidup orang benar bahagia, dan dia membanggakan bahwa Allah adalah Bapanya. Mari kita lihat apakah perkataannya benar, dan marilah kita menguji apa yang akan terjadi pada akhir hayatnya. Sebab jika orang benar itu sungguh anak Allah, maka ia akan menolong dia dan akan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Mari kita uji dia dengan aniaya dan siksaan, agar kita dapat mengetahui betapa lembutnya dia dan menguji kesabaran hatinya. Marilah kita menghukum dia dengan kematian yang keji, memalukan, karena menurut apa yang dia katakan, dia akan mendapat pertolongan. Nah, dan mari kita menganalisis secara singkat nubuatan ini sedikit demi sedikit. Mengenai dia mencela kita karena dosa terhadap hukum dan menuduh kita berdosa terhadap pelajaran kita. Ini adalah tema umum di seluruh Injil, di mana Kristus seringkali menegur para pemimpin Yahudi karena kesalahpahaman mereka terhadap Taurat, juga kepada orang Farisi, Nikodemus. Yesus langsung bertanya kepadanya, "Apakah engkau seorang guru Israel, namun tidak memahami hal-hal ini?" Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 10. Yesus juga mengkritik cara orang Farisi memberikan beban kepada orang-orang dan dengan cara yang melanggar semangat dan terkadang bahkan melanggar hukum. Dan mengenai menyebut dirinya anak Tuhan, Yesus dikenal dan diyakini sebagai anak Allah oleh umat Kristiani. Hakikat iman Kristiani pertama kali dinyatakan oleh Santo Petrus, yaitu, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup," seperti dalam Matius 16 ayat 16. Dan pada saat dia diadili di hadapan Sanhedrin,
atau dewan tertinggi agama Yahudi, imam besar secara langsung bertanya kepadanya, apakah dia anak Allah? Dan Yesus bukan saja tidak menyangkal hal itu, namun menegaskannya dengan merujuk pada nubuatan mesianis lainnya yang berbicara tentang anak Allah, seorang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan, seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 63-64. Dan lihatlah juga Markus 14 ayat 61-62. Lukas 22 ayat 69-70. Lalu mengenai tujuan atas pikiran kita, dia menghindari cara kita sebagai najis. Yesus sering membandingkan kemurnian lahiriah dan religiusitas orang-orang Farisi dan para pemimpin Yahudi lainnya dengan keadaan batin mereka yang ia bandingkan dengan kuburan yang bercat putih, seperti dalam Matius 23 ayat 27. Ia sering kali mengawali pengajarannya dengan mengatakan, "Engkau telah mendengarnya," dan diikuti juga dengan kata, "Tetapi aku mengatakannya," seperti dalam Matius 5 ayat 21, 22, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Injil seringkali mengamati bahwa orang-orang yang mendengarkan dia merasa takjub karena dia berbicara sebagai orang yang berkuasa, seperti dalam Matius 7 ayat 29. Kadang-kadang, Kristus bahkan secara langsung menentang orang-orang Farisi dan tradisi mereka dengan menyatakan bahwa mereka sebenarnya melanggar hukum yang mereka yakini ditegakkan. Yesus melakukan ini untuk membedakan ajaran dan cara hidupnya dengan ajaran dan cara hidup orang Farisi. Jalan mereka adalah jalan yang najis, bukan seperti jalannya. Dan mengenai membanggakan bahwa Tuhan adalah Bapanya, hal ini jelas dan merupakan akibat wajar dari Yesus sebagai anak Allah. Doa Bapa kami sendiri dimulai dengan Bapa kami, karena Yesus mengidentifikasi Allah sebagai Bapanya. Maka dari itu, banyak pemimpin Yahudi menuduh dia melakukan penghujatan. Lalu, mengenai kata, biarkan kita mengutuk dia sampai kematian yang memalukan. Nubuatan ini berbicara tentang kematian yang memalukan yang akan menimpa orang benar ini. Demikian pula dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan Taurat menyatakan bahwa setiap orang yang digantung di kayu salib akan terkutuk, seperti dalam Galatia 3 ayat 13. Namun, salib sebagai bentuk kerendahan hati, seperti dalam Filipi 2 ayat 8. Dan penyalipan sebagai tindakan yang memalukan dan keji. Bentuk kematiannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2, yang sekali lagi sejalan dengan nubuatan hikmat. Lalu mengenai kata, jika orang benar adalah putra Allah, dia akan menolongnya. Kata-kata nubuatan hikmat ini dikutip secara langsung oleh para penjahat, imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua ketika Yesus mati di kayu salib, seperti dalam Matius 27 ayat 38-43. Dan lihatlah juga Markus 15 ayat 27-32 yang berbunyi, lalu disalibkanlah dua orang perampok bersama-sama dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dan orang-orang yang lewat mencemooh dia sambil menggelengkan kepala. Dan mereka berkata, hai engkau yang mau menghancurkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib itu. Begitu pula para imam kepala bersama para ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dengan mengatakan, biarkanlah dia turun. Dia menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia Raja Israel. Biarlah dia turun sekarang dari salib dan kami akan percaya padanya. Dia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah melepaskannya sekarang jika Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata,
Akulah putra Allah. Nubuatan hikmah selanjutnya menggambarkan kebodohan musuh-musuh jahat orang benar ini, seperti dalam Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 21-24 yang berbunyi, "Demikianlah mereka bertukar pikiran, tetapi mereka disesatkan, karena kejahatan mereka membutakan mereka, dan mereka tidak mengetahui maksud dari rahasia Allah, juga tidak yakin akan upah kekudusan, tidak juga menghargakan kemuliaan bagi jiwa-jiwa yang murni. Sebab Allah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambaran menurut hakikatnya sendiri. Tetapi karena iri hati iblis, maka maut masuk ke dalam dunia, dan mereka yang bergabung menjadi milik setan mencari maut itu." Bahasa ini juga secara langsung tercermin dalam Perjanjian Baru. Misalnya Santo Paulus menggambarkan pernyataan hikmat bahwa mereka yang membunuh orang benar tidak mengetahui maksud rahasia Allah ketika ia menulis kepada jemaat di Korintus, seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 7-8 yang berbunyi, "Tetapi kami menyampaikan hikmat Allah yang rahasia dan tersembunyi, yang telah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak satu pun penguasa di dunia ini yang mengenalnya, karena jika mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia." Singkatnya, nubuatan hikmat ini tidak hanya menggambarkan pernyataan Yesus dan penyalipannya dengan sangat rinci, namun juga mengutip musuh-musuhnya dan menggambarkan kebodohan mereka dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan Santo Paulus. Satu-satunya nubuatan tentang Mesias yang saya tahu yang mendekati tingkat detail dan kejelasan ini adalah seperti dalam Yesaya 53. Jadi, bagaimana mungkin yang satu merupakan kitab suci dan yang lainnya bukan? Ini adalah buku pertama dari 7 buku Apokrifa yang saya baca ketika menyelidiki klaim-klaim Katolik. Membaca prediksi akurat seperti itu tepat di awal buku ini tentu saja menarik perhatian saya dan membuat saya lebih terbuka terhadap ajaran Gereja Katolik mengenai masalah ini. Ketika saya melihat betapa akuratnya hal itu, maka mustahil untuk menyangkalnya bahwa itu adalah nubuatan yang asli. Sesuai dengan kata-kata dalam kitab Ulangan tentang membedakan nubuatan palsu dan nubuatan benar, nubuatan hikmat membuat pernyataan yang sangat rinci tentang masa depan, dan setiap nubuatan tersebut terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi, ini adalah nubuatan yang asli, karena itu datangnya dari Tuhan. Meskipun masih banyak penelitian yang harus dilakukan, nubuatan yang luar biasa ini membawa saya pada perjalanan saya. Dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa Gereja Katolik selama ini benar dengan memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika ke dalam Alkitab. Bagaimanapun juga, kitab-kitab tersebut bukanlah Apokrifa, melainkan kitab suci. Demikian, semoga penjelasan dari Joshua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah Gereja Katolik ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.